untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SST, MK atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Pol Ribut Hari Wibowo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz SEMS atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Idrus Windarto SE atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Grobogan, Bapak Setiawadi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Grobogan, Bapak AKBP Ike Yulianto Wicaksono SH SIK MH atau yang mewakili. Yang kami hormati Kadisnaker Kabupaten Grobogan, Bapak Dr. Andes Teguh Harjokusumo MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Grobogan atau yang mewakili. Yang kami hormati Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Bapak Insinyur Said Iqbal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPPI Bung Ilham Shah atau yang mewakili, Mbak Jumise. Yang kami hormati Koordinator Prosidium Abjad Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati DPW FSPNI Jawa Tengah, Bung Aulia Hakim SH atau yang mewakili. Yang kami hormati DPW FSP KEP KSPI Jawa Tengah, Bung Zainuddin atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum FSPIP Bung Karmanto SH MH atau yang mewakili. Yang kami hormati DPW FSP Aspek Indonesia Jawa Tengah, Bung Sudarmadi FSP ISI KSPI Bung Yudi Nasian atau yang mewakili. Yang kami hormati WRC Worker Rights Consortium Indonesia Bung Darisman atau yang mewakili. Yang kami hormati sahabat perjuangan kami Lokal Inisiatif Indonesia atau LION, yaitu Mbak Pupun dan Bung Sam atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Ketua SP Semar Bung Nova Surya Setiawan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua SP PUBG Saudari Wilda Amalia atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua SPM Formosa Bung Ahmad Nuriman atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua SP Tani Grobogan Bung Muhammad Muafikur Rahman atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Serikat Buruh Serabutan Bung Agus Rianto atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Serikat Pekerja Formosa atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua SP Gendis Multimanis atau yang mewakili. Yang kami hormati sahabat dari yang tidak saya sebutkan dan seluruh peserta kongres yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum acara selanjutnya yang saya panggil, silakan untuk menempati kursi yang paling depan untuk Mbak Jumise. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Yang kedua, panggilan kepada Bung Darisman untuk menempati posisi yang paling depan. Waktu dan tempatnya. Silakan. Di sini atau di depan? Paling depan. Oh, paling depan ya. Di situ. Monggo. Baik, terima kasih Bung Darisman. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Kongres 1 FSB Semar dengan tema Kongres Persatuan FSB Semar pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2025 di Hotel Siliwangi, Semarang, Jawa Tengah. Saya senang dengan tema kongres ini karena merefleksikan semangat rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan
dengan menggabungkan keberagaman tentang rasa solidaritas, toleransi, serta semangat kelas pekerja itu sendiri, tentang kesadaran berorganisasi, berserikat. Berorganisasi dan berserikat adalah alat untuk menghimpun dan berjuang untuk pekerja atau buruh yang adil, sejahtera, dan bermartabat, serta bagi keluarganya, agar tercipta kesetaraan bagi para pelaku hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Baik, acara selanjutnya membacakan jadwal acara. Acara pembukaan. Pembukaan kongres membacakan susunan acara. Selanjutnya menghenikan cipta. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars FSB Semar, Ikrar FSB Semar, selanjutnya dilanjut tari anggur. Acara selanjutnya sambutan. Acara selanjutnya prolog penutup, ramah tamah, dan foto bareng. Mari sebelum kita melanjutkan acara, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk mengenang dan melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan buruh yang telah gugur dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja atau buruh serta keluarganya di Indonesia. Menghenikan cipta mulai. Selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen yang saya panggil silakan untuk maju ke depan. Adinda Saryatun Aziza. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya.
FSB Semar. FSB Semar, berani berjuang pasti menang. Mari semuanya, kepalkan tangan kawan-kawan, angkat kepalkan. Sambil letakkan kaki. Denyut nadi buruh bergema, satu suara di seluruh Nusantara. Kami tak gentar, kami tak mundur, keadilan harga mati yang kami tembur. Bersatu di bawah satu panji, FSB Semar tegak berdiri. Untuk hak rakyat kami lawan, demi masa depan yang gemilang. FSB Semar, Kami menang. berani berjuang pasti menang. FSB Semar, teguh di hati, kuat di medan. Suara buruh takkan padam, satu langkah menuju kemenangan. Di pabrik, di jalan, kami bersuara. Lebih Untuk semangat, keluarga dan bangsa tercinta, takkan tunduk, takkan menyerah. Keringat kami demi buruh Indonesia. Genggam tangan, satukan barisan. Keadilan bukan impian. Dengan semangat kami berjuang, hingga dunia tahu buruh menang. FSB Semar, berani berjuang pasti menang. FSB Semar, teguh di hati, kuat di medan. Dengan semangat takkan hilang, bersatu bergerak dan menang. FSB Semar, berani berjuang pasti menang. FSB Semar, berani berjuang pasti menang. Baik, acara selanjutnya ikrar FSB Semar. Posisi masih berdiri. Ikrar Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat. Sebelumnya, untuk kawan-kawan mengikuti apa yang saya ucapkan. Bisa? Ikrar Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat. Kami Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat berikrar. Satu. Kami Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat akan selalu berani, setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat. Dua. Kami Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat akan selalu konsisten berjuang bersama dengan kelas bekerja dan melawan penindasan. Kami Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat akan selalu
selalu bersungguh-sungguh untuk kemenangan kelas pekerja Indonesia dan sejahtera. Baik, terima kasih. Dimohon diri untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah tari yang melambangkan semangat perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro melawan Belanda, sekaligus rasa syukur atas hasil panen raya, yaitu tari angguk khas dari Grobogan. Aplaus dulu. Silakan untuk ke depan.
hasil semuanya. Terima kasih. Jadi ada hal lain selain kita berjuang juga melanjutkan kebudayaan. Acara selanjutnya Kosongan B. kepada Iki apa nih siapa? Ketua Panitia Sewan, untuk kan? menyampaikan Iki sewa. sambutannya. Oh iki ya. Adinda Sulistiawati, Batunya dan entak tempat sih, Sa. saya persilakan. Iya bener. Iki pakai no. So. Ini dulu sih caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup buruh! Hidup! Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SST, MK, atau yang Mode. Live mode. yang kami Bluetooth mode. hormati Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Pol Hariwibowo, atau yang mewakili, yang kami hormati Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili, yang kami hormati DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Indrus Wiyendarto SE, atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Grobogan, Bapak Setio Hadi, atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Grobogan, Bapak AKBP Ike Yulianto Wicaksono, SH, SIK, MH, atau yang mewakili, yang kami hormati Kadisnaker Kabupaten Grobogan, Bapak Dr. Andes Teguh Harjo Kusumo, MSI, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, atau yang mewakili, yang kami hormati Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Bapak Insinyur Said Iqbal, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua KPBI, atau yang mewakili, yang kami hormati Koordinator Presidium Abjad Jawa Tengah, DPW FSP MI Jawa Tengah, Bung Aulia Hakim SH, atau yang mewakili, yang kami hormati DPW FSP KEP KSP Jawa Tengah, Bung Zainuddin, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketum FSPIP Bung Karmanto SH, MH, atau yang mewakili, yang kami hormati DPW FSP Aspek Indonesia Jawa Tengah, Bung Sudarmaji, atau yang mewakili, yang kami hormati DPW FSP Fakultas Reformasi Jawa Tengah, Bung Suyitno, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SPSG FSP ISI KSP Bung Yudi Nasian, atau yang mewakili, yang kami hormati WRC Indonesia Bung Darisman, atau yang mewakili, yang kami hormati sahabat perjuangan kami Lokal Inisiatif Indonesia Mbak Pupun dan Bung Sam, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SB Semar Bung Nova Surya Setiawan, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SP PABG Saudari Wilda Amalia, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SPM Formosa Bung Ahmad Nuriman, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SP Tani Grobogan Bung Muafikur Rahman, atau yang mewakili, yang kami hormati Serikat Buruh Serabutan Bung Agus Rianto, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Serikat Pekerja Formosa Jepara, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua SPGMM, atau yang mewakili, yang kami hormati sahabat perjuangan kami Kantor Hukum Advokat Pantang Padam
Bung Mustafa atau yang mewakili, yang kami hormati sahabat perjuangan kami, kantor advokat Alfiansyah dan partner Bung Alvin, dan seluruh peserta kongres yang saya cintai dan saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam momentum yang penting ini, yaitu Kongres Federasi SD Semar 2025. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, Kongres Federasi SB Semar yang kami selenggarakan memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga bagi dunia tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Kongres Federasi FB Semar diselenggarakan bertujuan untuk menyatukan pemikiran visi dan misi antara serikat pekerja atau serikat buruh yang bergabung dalam Federasi FB Semar sebagai organisasi yang memperjuangkan segala hak buruh serta mempererat hubungan antar anggota dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Bapak, Ibu tamu undangan, dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan, kita menyadari bahwa perjuangan buruh bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan persatuan. Mungkin kita berasal dari latar yang berbeda, tetapi di bawah panggi Federasi SB Semar, kita disatukan oleh satu tekad, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Kongres ini bukanlah akhir, tetapi awal babak baru perjuangan kita. Mari kita jadikan hasil-hasil kongres ini sebagai pedoman langkah, bukan hanya untuk kekuatan organisasi, tetapi juga untuk menghadirkan bukti nyata di tempat kerja, di pabrik, di kantor, dan di lingkungan masyarakat. Saya percaya selama semangat kebersamaan dan gotong royong tetap dirawat, tidak ada kekuatan yang mampu memadamkan api perjuangan buruh Indonesia. Federasi SB Semar akan tetap berdiri tegak, menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara, menjadi sandaran bagi mereka yang lemah, serta menjadi mitra sejajar bagi pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan bangsa yang lebih adil. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan, seluruh panitia penyelenggara, dan seluruh peserta kongres, serta pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah amal perjuangan yang membawa manfaat besar bagi negeri ini. Mari kita melangkah dengan semangat baru, hati yang bersih, niat yang tulus, dan komitmen yang kuat. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan kekurangan dari kami panitia. Sekian dan terima kasih. Hidup buruh! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di garis perjuangan berikutnya. Terima kasih kepada Widya Sulistiawati. Sebelum sambutan dimulai, untuk Adinda Sulistiawati menemani saya di depan, karena salah satu penyakit sendi yang susah disembuhkan adalah sendirian. Baik, selanjutnya ini ya Pak. Untuk acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama ucapan dari beliau yang berhalangan hadir, yaitu dari Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Bapak Insinyur Said Iqbal. Selanjutnya,
Gubernur Jawa Tengah Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SST, MK. Selanjutnya Kapolda Jawa Tengah Bapak Irjen Pol Hariwibowo, dan juga ucapan dari Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah Bapak Ahmad Aziz SEMS. Saya Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, dan juga 3 kali berkantor di Sinepa. Pada kesempatan ini di malam hari yang begitu hening, di tempat yang sederhana kami sedang makan nasi uduk, ingin mengucapkan selamat berkongres Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat atau FSB Smart. Bung Nova adalah pribadi yang saya kenal, yang juga aktif di FSB Smart dan juga aktif di Partai Buruh. Pribadi yang penuh semangat, anak muda, daya juangnya tinggi bersama kawan-kawannya. Karena itu pesan saya, terus berjuang. Sekali layar berkembang, pantat surun ke belakang, rawe rentas, malang balang putus. Di mana bumi ditia, di situ langit dijunjung. Terus berjuang. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan kaum buruh dan orang-orang yang tertindas. Selamat berkongres FSB Semarang melalui kota Gerobokan. Kami mengaku saya Gubernur Jawa Tengah menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres Persatuan Federasi Serikat Buruh seluruh masyarakat. Semoga apa yang diputuskan bisa bermanfaat untuk masyarakat pekerja di Jawa Tengah dan dapat berkontribusi dalam membangun pekerja Jawa Tengah yang berkualitas untuk membangun negeri bersama keluarga. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres Persatuan Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat atau FSB Smart. Semoga Kongres ini menghasilkan keputusan-keputusan yang ujungnya adalah dalam rangka menjaga kesulitan FSB Smart dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Juga kami mengharapkan bisa berkontribusi untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan di Jawa Tengah. Sekali lagi, selamat untuk FSB Smart. Hidup buruh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah berkesempatan membuat ucapan di tengah kesibukannya. Beri aplaus buat ucapan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sekaligus yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, dan nantinya setelah sambutan juga akan membuka acara dengan gong. Waktu dan tempat Bapak Ahmad Aziz SEMS. Tadi ada dalam ya di situ ya. Saya akan menyesuaikan FSB Smart gitu kan. Tak kira konsone Gareng, Petro dan seterusnya gitu. Karena makanya saya menyesuaikan pakai pakaian Jawa. Tadi Mas MC juga menyampaikan kita harus nguri-uri budaya Jawa. Ya, karena saya orang Jawa Tengah dan Jogja, maka karena menyesuaikan singkatannya, ya, saya pakai pakaian Jawa. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa Bapak Gubernur tidak bisa hadir secara pribadi pada acara kongres hari ini dan mewakilkan kepada kami, semoga tidak mengurangi makna dan semangat dari teman-teman sekalian
Saya akan bacakan secara utuh sambutan beliau. Semoga memberikan motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekan sekalian. Hidup bro! Hidup bro! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Federasi Serikat Buruh Semar, Saudara Noval, beserta jajaran pengurus FSB Semar. Yang kami hormati Ketua Panitia Kongres, Saudara Sulistiowati. Yang kami hormati yang mewakili Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kombes Yufan. Yang kami hormati Ketua KSPI Jawa Tengah, Bung Aulia Hakim. Yang kami hormati yang mewakili dari Dinas Ketenagakerjaan Grobogan, sekaligus mewakili Bupati. Yang kami hormati teman-teman Ketua Federasi yang berkesempatan hadir, dan juga teman-teman peserta kongres yang saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir mengikuti Kongres Persatuan Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat atau FSB Semar. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kongres ini. Forum ini memiliki arti strategis dalam memperkuat persatuan gerakan buruh, memperkokoh solidaritas, serta merumuskan langkah-langkah perjuangan yang adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan saat ini. Hadirin yang saya hormati, kita menyadari bersama bahwa dunia ketenagakerjaan saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan struktur ekonomi, transformasi digital, otomatisasi industri, serta dinamika ekonomi global menuntut peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penyesuaian hubungan industrial yang semakin dinamis. Selain itu, isu kepastian kerja, perlindungan hak normatif buruh, pengupahan yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, melindungi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan berkelanjutan. Kami juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, baik skilling, upskilling maupun reskilling, serta sertifikasi kompetensi dan link and match antara dunia pendidikan, pelatihan dengan dunia industri, sehingga pekerja di Jawa Tengah memiliki daya saing yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks hubungan industrial, kami menegaskan pentingnya dialog sosial dan mekanisme tripartit sebagai sarana utama penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Setiap perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, mengedepankan kepentingan jangka panjang, serta menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui kongres ini, saya berharap Federasi Serikat Buruh Semar dapat melahirkan gagasan, rekomendasi,
serta kepemimpinan organisasi yang visioner, yang tidak hanya memperjuangkan hak-hak buruh, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam menjaga stabilitas, produktivitas, dan kondusivitas iklim kerja di Jawa Tengah. Mari kita jadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang ramah pekerja, ramah investasi, dan berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Kongres Persatuan Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat atau FSB Semar. Semoga kongres ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi dan kesejahteraan buruh di Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SST, MK. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, telah saya bacakan secara utuh sambutan dari Bapak Gubernur. Semoga Bapak Ibu sekalian peserta kongres bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tersebut, dan kami atas nama pribadi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat berkongres. Saya informasikan teman-teman sekalian terkait dengan perkembangan regulasi untuk upah minimum sampai dengan saat ini belum ada informasi apakah nanti keluarnya PP atau peraturan dalam bentuk yang lain. Kami setiap saat, setiap hari menanyakan perkembangan peraturan tersebut. Karena apa? Kalau tidak ada regulasinya, kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi semua pihak yang terlibat dalam konteks pengupahan tidak dapat merumuskan, membahas, mengkaji, merekomendasikan, bahkan menetapkan upah minimum. Ya, nanti kongres ini nanti seizin Bung Aulia sama Bung Noval itu. Nanti direkomendasikan kepada anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bung Karmanto. Kan ada Bung Karmanto, anggota Dewan Pengupahan Provinsi. Kita tunggu saja dengan sabar untuk teman-teman sekalian. Semoga regulasinya regulasi yang terbaik bagi kita semua. Regulasi yang mencerminkan keadilan bagi kita semua. Saya kira itu untuk teman-teman yang hebat-hebat. Sekarang ada kuis. Semar digambarkan seperti maka kenapa Mas Noval dan teman-teman itu memilih nama Semar untuk singkatan seluruh masyarakat itu. Kita doakan Mas Noval dalam memimpin Federasi Serikat Buruh Semar ini bisa bertindak dan berlaku adil, jujur, arif, bijaksana, suka menabung dan tidak sombong. Ya, untuk teman-teman yang hebat, ikan hiu geter-geter. I love you, brother and sister. Asik, aplaus semuanya. Bagi yang belum punya kekasih, kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ini untuk tanda pembukaan kongres. Sebagai simbolis. Ini Mas Novel. Bagi yang saya panggil silakan untuk maju ke depan menemani Bapak Kadisnaker membuka kongres Persatuan Federasi Serikat Buruh seluruh masyarakat. Yang pertama, Koordinator Presidium Abjad Jawa Tengah, Bung Aule Hakim. Silakan untuk maju ke depan. Yang kedua, dari KPBI Mbak Jumise. Yang ketiga dari Ketua Umum FSPIP Bung Karmanto. Selanjutnya dari WRC Bung Darisman. Selanjutnya Kadisnaker Kabupaten Grobogan sekaligus yang mewakili Bupati Kabupaten Grobogan. Selanjutnya pimpinan SD Semar atau yang mewakili Bung Supianto, Ketua SPKJ Saudari Wilda Amalia, Ketua SPM Formosa Bung Ahmad Nuriman, Ketua SD Tani Bung Wafikur Rahmat. dari perwakilan Polda, silakan untuk maju ke depan. Dari Direktur Lyon, Mbak Pipin atau Bung Sam. Direktur, silakan untuk maju ke depan. Dari STS Jepara atau yang mewakili bisa maju ke depan. Dari SPKMM atau yang mewakili bisa maju ke depan. SPSG. Yo, putu apa? Dari SPSG FIC KSPI Bung Yudi untuk maju ke depan. Terus SP Tani. Selanjutnya dari SPM User bisa maju ke depan. Berapa kali? 3 kali, Pak. 3, 10, 20, ya, 5 kali Pancasila ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat atau FSB Semar saya nyatakan dibuka dan dimulai secara resmi. Kasih dulu semuanya. Kongres Federasi Persatuan FSB Semar resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah di depan. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya sambutan dari Koordinator Presidium Abjad Jawa Tengah, Bung Aulia Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, yang tadi diwakili oleh Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Pak Aziz. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah yang hari ini diwakilkan kepada Bapak Kombes Pol Yovan Sugeng Rawuh, Pak. Selamat bergabung dengan buruh-buruh ya, Pak. Beliau adalah di bagian kebijakan, Pak. Kebijakan Polda Jateng, terima kasih. Yang saya hormati juga dari DPRD Provinsi Komisi E, Bapak Yudi Indras. Yang saya hormati juga Ketua Umum KPBI, Bung Ilham Shah, yang saat ini diwakilkan oleh Pak Jumingsih. Selamat datang di Jawa Tengah, Pak, jauh-jauh dari Jakarta, terima kasih. Yang saya hormati juga Bupati Grobogan, yang diwakili oleh beliau. Saat ini beliau tidak bisa hadir. Yang saya hormati kawan-kawan Aliansi Buruh Jawa Tengah, ada Bung Zainuddin dari KEP, ada Bung Karmanto dari SPIP, dari Aspek, dari Farkes, dari SPMI. Semua terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya mewakili dari jaringan Aliansi Abjad juga mengucapkan selamat berkongres buat Bung Nova. Beliau adalah salah satu pendiri dari serikat gerakan yang ada di Gerobokan. Walaupun saya lihat perkembangan dari gerakan di Jawa Tengah, dari Jawa Tengah bagian timur itu mulai 2017. Tetapi saat ini dengan perkembangan industri saat ini serikat pekerja semakin berkembang, dan alhamdulillah walaupun berganti nama 3 kali, tapi saat ini FPI Semar ini menjadi salah satu motor penggerak untuk perjuangan buruh di Jawa Tengah. Tepuk tangan buat kawan-kawan Semar. Yang kedua, saya selaku koordinator jaringan Abjad menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan saat ini. Memang ada dinamika yang sangat krusial menurut kami di kesejahteraan buruh termasuk upah. Saat ini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa perkembangan upah saat ini belum ada regulasi yang diturunkan oleh pemerintah. Ini menjadi gamang gerakan buruh di seluruh Indonesia mau seperti apa. Makanya saya berharap dengan gerakan yang ada di Aliansi Buruh Jawa Tengah ini untuk selalu menyamakan persepsi, untuk selalu menjaga kekompakan agar menyikapi upah yang saat ini masih belum ditetapkan oleh pemerintah. Saya pikir ini menjadi kemunduran gerakan kita ketika kita mau bergerak tapi belum ada regulasi yang berjalan. Tapi prinsipnya kami dari Abjad, karena kawan-kawan Semar juga masuk di Aliansi Abjad, kita akan saling menguatkan. Artinya gerakan buruh yang ada di Jawa Tengah harus semakin cerdas, ya kan? Cerdas itu tidak asal pokoknya. Buruh Abjad di Aliansi Buruh Jawa Tengah harus lebih cerdas bergerak, mempunyai strategi yang tepat. Tidak asal bergerak, tidak asal dobrak, akhirnya terjadi hal-hal yang kayak kemarin yang kita sangat sesalkan, ya kan? Saya ingin Aliansi Abjad ini berkembang dengan kader-kader yang selalu muncul, termasuk dengan FPI Semar. Serikat Buruh Semar ini perlu kami sampaikan bahwa banyak kader-kader terutama perempuan. Lah ini nanti Mbak Jumingsih ini tugasnya nih. Kader-kader perempuan di Gerobokan itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak sekali. Termasuk dari PT Punkop. Itu perempuan semua itu. Itu kalau Bung Nova gak kuat imannya, ya itu susah dia ngurusin itu perempuan, ya kan? Godaannya banyak. Walaupun saya berpikir Gerobokan ini akan menjadi salah satu tujuan investor di Jawa Tengah. Kan kita punya ada di kawasan Batang, kawasan Kendal, gitu kan? Ada Jateng Land, Jepara, ini akan selalu berkembang. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya selaku koordinator
Aliansi Buruh Jawa Tengah dan dari KSPI mengucapkan selamat berkongres. Semoga bisa mendapatkan hasil keputusan yang bermanfaat bagi anggota dan organisasi. Sekali lagi terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teriakan yel kita nih biar semangat. Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Menteri untuk ini. Terima kasih kepada Bapak Kasat Intel Gerobogan atas kedatangannya, Pak Joko. Selanjutnya acara sambutan dari Kapolda Jawa Tengah atau yang mewakili Kombes Pol Yovan Fantika. Next. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua KPBI yang akan diwakilkan oleh Mbak Jumise. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Terima kasih Agus dan Sulis. Ini boleh saya copot apa enggak? Gimana caranya? Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup perempuan! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, saya Junisi. Saya di KPBI sebagai Ketua Bidang Politik. Kali ini mewakili KPBI karena Pak Ilham Shah berhalangan hadir. Mohon maaf. Ingin membersamai teman-teman dan sekaligus mengucapkan selamat kongres untuk kawan-kawan FSB Smart. Dengan kongres ini tentu saja menjadi harapan-harapan baru untuk kita sebagai kelas pekerja. Teman-teman, saya punya cerita. Tadi waktu saya dari sekretariat menuju ke bandara, itu sopirnya perempuan, teman-teman. Sopirnya perempuan dan kemudian menyampaikan bahwa bisa nggak Bu, ininya di cancel karena nanti saya akan dipotong 40.000 dan nanti yang tersisa 100.000 buat saya. Ini lumayan untuk beli susu anak saya. Ini cerita pagi-pagi jam 5 tadi saya berangkat dan itu menjadi cerita yang ingin ku sampaikan ke kawan-kawan bahwa driver perempuan pencari nafkah utama dan itu ada di sekitar kita. Ada di Semarang pasti banyak. Kalau di Pungkok tadi ada sekitar 10.000 pekerja yang mayoritasnya perempuan, betul? Dan itu adalah kondisi perempuan kelas pekerja dimanapun, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Kalimantan, Sulawesi, Makassar, dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kondisi kita sebagai kelas pekerja itu sama. Saya pikir apa yang disampaikan oleh kawan Aulia tadi itu menjadi gambaran bahwa kawan-kawan Jawa Tengah, kawan-kawan buruh Jawa Tengah punya tanggung jawab besar, yaitu membangkitkan semangat kelas pekerja. Semangat kelas pekerja artinya adalah bagaimana kita sebagai tenaga kerja yang mempunyai tenaga kerja punya kuasa untuk memproduksi barang dan jasa. Kalau kawan-kawan Jawa Tengah mungkin identiknya adalah garmen, sepatu, alas kaki, produksi tas dan seterusnya. Ini adalah pabrik-pabrik yang padat karya di mana jumlah pekerjanya puluhan ribu. Dan itu adalah tenaga kerja yang punya hubungan langsung dengan pemberi kerja, di mana para pemberi kerja dengan kuasanya mempunyai kapasitas untuk FSB Smart hadir. Untuk itulah kita sebagai kelas pekerja punya tanggung jawab besar untuk mendorong puluhan bahkan jutaan pekerja khususnya di Jawa Tengah berserikat. Teman-teman sekalian, saat ini
hampir 70% pekerja, ya, angkatan kerja kita itu didominasi oleh pekerja informal. Ada informalisasi tenaga kerja, ada pergeseran, dan mereka mesti direkrut. Tadi saya senang mendengar teman-teman menyebutnya ada serikat buruh serabutan. Saya membayangkan ini adalah pekerja-pekerja informal. Apakah betul? Nah, itu artinya teman-teman sudah mempunyai pandangan sangat luas bahwa yang dimaksud sebagai pekerja atau kelas pekerja itu bukan hanya teman-teman yang bekerja di pabrik. Dan semangat berjuang, semangat berserikat, semangat berlawan, semangat membangun dunia kerja yang adil itu bisa dilakukan dengan semangat yang ada di organisasi. SB Smart yang tadi disampaikan oleh Bapak yang mewakili dari Gubernur yang menyampaikan bahwa Semar itu dilambangkan dengan keteguhan, ketulusan, keberanian, ketegasan. Itu menunjukkan bahwa posisi kita sebagai kelas pekerja di Semarang mesti bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, sebagai perempuan saya juga membawa misi bagaimana perempuan-perempuan di Jawa Tengah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan teman-teman laki-laki. Kelembutan yang luar biasa. Sebagai perempuan, dan kita semua adalah pekerja perempuan ya, itu punya pola yang sekarang ini menjadi korban dari patriarki, di mana perempuan dianggap sebagai kelas setelah laki-laki. Entah nomor 2, entah nomor 3, dan seterusnya. Tetapi, jika kita menggali lebih dalam, apa peran perempuan? Peran perempuan bahkan bukan hanya bisa memproduksi barang dan jasa yang kemudian beredar di pasar tenaga kerja, bukan. Peran perempuan jauh lebih dalam dari itu, yaitu sebagai pembuat peradaban. Perempuan yang saat ini, yang selama ini menjalankan kerja-kerja reproduksi sosial, itu mayoritas dilakukan oleh perempuan. Perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh anak. Dari usia balita, remaja, dewasa masuk dalam dunia kerja, artinya masuk dalam masa-masa produktif, itu karena tangan-tangan terampil perempuan. Tentu kita tidak menyingkirkan ada peran bapak di sana. Tetapi siapa yang paling punya peran utama untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai? Siapa kalau bukan perempuan? Artinya pengakuan kita terhadap perempuan, pengakuan kita terhadap kerja reproduksi itu menjadi pemicu bahwa kita sebagai perempuan adalah kekuatan yang tangguh. Kita sebagai perempuan adalah kekuatan yang sanggup membuat peradaban kita menjadi lebih baik atau tidak. Oleh karena itu, pesan saya juga kepada kawan-kawan FSB Smart dalam konteks pembangunan federasi yang kokoh, berdaya, punya kualitas dan kualifikasi yang baik, maka keterlibatan perempuan dalam pucuk-pucuk kepemimpinan itu juga menjadi bagian hal yang penting. Perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi perempuan juga sebagai subjek dari pelaku peradaban, dan khususnya Jawa Tengah yang memang kental dengan budaya Jawa. Justru kita punya tantangan lebih, tetapi sungguh pun begitu, kita punya semangat yang sama. Saya stay di Jakarta, teman-teman stay di Semarang, dan kita sama-sama punya jaringan di mana FSB Smart nanti akan menjadi federasi yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat tangguh, berkontribusi untuk perubahan di Semarang dan kemudian berkontribusi untuk perubahan kelas pekerja secara nasional. Yang ketiga, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai kelas pekerja, sebagai serikat buruh di pabrik, kemudian membangun federasi, nantinya membangun konfederasi, kita percaya bahwa kekuatan politik ada di kelas pekerja. Tentu saja upaya negosiasi di pabrik, membangun sistem atau ritme kerja yang baik, yang lebih adil di pabrik, itu juga penting. Tetapi teman-teman juga mesti mengetahui bahwa
Apa yang terjadi terhadap kondisi kita di Semarang khususnya itu juga karena kebijakan di nasional. Oleh karena itu perjuangan politik menjadi hal yang penting untuk kita lakukan dan kita bisa sama-sama berjaring. Kira-kira begitu teman-teman dari kami, terima kasih. Hidup buruh, hidup perempuan, hidup rakyat. Terima kasih, assalamualaikum. Kasih plus yang meriah untuk Barasiosi. Ini adalah salah satu pejuang perempuan yang memang tidak bisa dilakukan lagi spirit perjuangannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua WRC Bung Harisman atau dipanggilkan bisa waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya begini aja atau ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama kali, saya ucapkan terima kasih atas undangan teman-teman sekalian, teman-teman FB Semar, buat WRC dan saya dari Lyon juga. Jadi sekalian saya borong, mudah-mudahan waktunya jadi nambah banyak. Saya ada 13 poin yang mau saya sampaikan sebenarnya, tapi saya singkat aja. Saya melihat gini, saya ucapkan terima kasih ke semuanya dulu untuk undangan yang sangat berharga ini di tengah kita banyak kelesuan dalam organisasi, kelesuan dalam pergerakan. Teman-teman FB Semar menyeruak, menghentak udara di Jawa Tengah, menghentak jagat Jawa Tengah dengan deklarasinya. Saya bangga dengan hal itu. Kemarin saya ini baru pulang, 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, hadir dalam satu kegiatan konferensi, konferensinya kita bicara soal sistem perburuan dan K3. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya ketika saya berdialog dengan salah satu anggota atau pimpinan Serikat Telekomunikasi Malaysia. Apa yang mau saya ceritakan adalah teman-teman serikat buruh di federasi ini, gitu, di komunikasi di Serikat Pekerja Komunikasi Malaysia ini, dia bercerita dengan sangat bangga tentang negaranya, bahwa Malaysia dengan subsidi yang dari mulai beras diberikan subsidi oleh negara, naik sampai ke air, sampai ke bahan bakarnya, semua disubsidi oleh negara, dan lebih dari itu jaminan terhadap tenaga kerjanya diberikan begitu besar oleh negara Malaysia. Saya tidak mau membandingkan itu dengan Indonesia. Saya tidak mau memvis-aviskan bagaimana jaminan negara terhadap teman-teman, terhadap kita semua pekerja. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah ada nasionalisme ketika kita bekerja. Ada nasionalisme di dalam pergerakannya. Tapi bukan nasionalisme yang sempit. Nasionalismenya bukan nasionalisme saya orang Jawa, saya berkuasa. Nasionalismenya bukan saya orang Jakarta, saya berkuasa. Bukan. Nasionalismenya adalah nasionalisme yang berlibat, rakyat yang terlibat di dalam bernegara. Kalau bahasa akademiknya orang menyebutnya republikanisme. Ini yang kita kehilangan. Kita hilang gerakan buruh, gerakan pendidikan dan lain-lain, gerakan tani. Kita hilang. Apa itu republikanisme? Semua kita adalah bagian dari negara dan kita punya tanggung jawab menghidupi negara ini. Bukan kita serahkan kepada dinas, bukan kita serahkan kepada kepolisian untuk keamanan, bukan kita serahkan pada tentara untuk melindungi lingkungan kita. Bukan.
kita yang terlibat. Nasionalisme itu yang ditujukan oleh teman dari Serikat Buruh di Malaysia. Nah, ini juga yang menurut saya kontekstual bagi kita di FB Semar, FSB Semar, yang kalau kita melihat bahwa tadi kita mau bikin kebijakan, kita mau minta sistem pengupahan yang lebih baik, sistem jaminan sosial lebih baik, kita nggak minta, kita nggak meminta itu adalah hak kita semua, itu hak kita sebagai warga negara, bukan meminta, tapi kita memperjuangkan, kita berjuang untuk sampai di hak tertinggi kita, hak bahwa tidak boleh ada buruh yang bekerja di lingkungan yang tidak aman, itu adalah hak. Kita nggak meminta itu, kita nggak memohon-mohon, tapi kita memperjuangkan itu. Konsepsi ini bergeser dari serikat-serikat buruh yang berjuang untuk haknya menjadi konsepsi beradvokasi untuk haknya. Advokasi ini berjarak. Kalau kita pakai advokasi seolah-olah kita nggak terlibat di dalamnya, padahal kita adalah bagian dari perjuangan itu. Kita lah rakyat-rakyat itu. Nah, itulah yang kita bisa pelajari dari, setidaknya saya yang belajar sedikit tentang tokoh pewayangan Semar. Dia bukan orang elit, dia bukan elit yang kita lihat begitu hebat, enggak. Dia adalah bagian dari diri kita. Hal yang seperti ini sudah semakin langka. Kita nggak merasa bahwa kita adalah bagian dari Indonesia, seolah-olah yang Indonesia itu adalah yang pemerintah, yang Indonesia itu adalah yang aparat negara. Enggak, kita adalah Indonesia. Kita lah yang menghidupi Indonesia. Hal yang seperti ini wujudnya adalah kita mau terlibat. Maka buat saya, teman-teman berdemonstrasi, teman-teman membuat naskah kebijakan, itu adalah bagian dari tanggung jawab teman-teman semua, kita semua, untuk ikut mengelola negara ini, untuk ikut berpartisipasi menghidupi negara ini, republik ini. Tapi bukan ikut berpartisipasi untuk mengurusi hal-hal privat orang lain, gosipnya orang soal ini soal itu. Enggak, kita nggak mau jalan di situ. Kita mau jalan di kebijakan. Kita mau jalan menghasilkan Indonesia yang kita akan melihat. Ini sudah saya bisa pastikan bahwa teman-teman berjuang untuk anak cucu teman-teman. Jadi bukan kita beradvokasi untuk kasusnya, kita beradvokasi untuk apa yang tidak cocok secara hukum, tapi kita berjuang untuk anak cucu kita di depan nanti. Kita mau ciptakan seperti apa Jawa Tengah ini, kita mau ciptakan seperti apa masyarakat Semarang dan Grobogan ini dalam konteks hubungan industrialnya. Maka ide itulah yang harus kita lahirkan dalam kongres yang akan diselenggarakan oleh FSB Semar. Apa ide kita? Bagaimana bentuk hubungan industrial yang harus kita bentuk di dalam di Semarang atau di Grobogan? Ide-ide itu harus lahir dari apa yang teman-teman lakukan sehari-hari di pabrik. Ini namanya ideologi. Bukan kita membaca dari buku, bukan kita mendapat pidato dari orang. Ideologi itu lahir dari apa yang gerak teman-teman lakukan. Teman-teman kesulitan untuk buang air kecil di pabrik, membentuk pikiran teman-teman untuk bagaimana melibatkan semua orang untuk menghadirkan tempat yang nyaman untuk buang air kecil. Itu adalah ideologi. Ini yang menjadi hak. Ini hal yang menjadi penting, melihat organisasi buruh sebagai organisasi gerakan. Dia ada alas pikirnya, dia ada metode pikirnya, bergeraknya, dan dia ada tujuannya. Tujuannya apa? Semarang, Grobogan tadi disampaikan,
kita akan menghadapi tantangan global, investasi yang gila-gila, besar-besaran, masuknya tenaga kerja asing terbuka luas. Teman-teman harus menyiapkan apa? Ini PR kita. Yang kita kehilangan fase untuk meliterasi diri. Kita kehilangan masa untuk belajar meliterasi diri mulai dari nilai-nilai lokal, kearifan lokal bahasanya. Tapi itulah yang kita mau sampaikan, bahwa di dalam kongres ini buruh mendefinisikan dirinya dan lingkungannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat atas kongres yang akan diselenggarakan. Semoga ide-idenya diterima dan ide-idenya menjadi bagian perjuangan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Acara selanjutnya sambutan dari DPW FSP KSPI Bung Zainuddin atau yang mewakili. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Umum FSPIP Bung Karmanto SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Baik, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih para tamu undangan yang hari ini sudah hadir. Terima kasih panitia penyelenggara Kongres FSP Semar. Saya selaku Ketua DPP FSPB KBBI Konfederasi Barisan Buruh Indonesia mengucapkan selamat dan sukses. Semoga FSP Semar ini terus berkomitmen untuk berjuang, mensejahterakan, melindungi, dan memperjuangkan anggota dan keluarganya lebih sejahtera lagi. Dan semoga dengan lahirnya FSP Semar di Jawa Tengah semakin banyak serikat-serikat yang revolusioner, yang progresif, dan tentunya semakin menambah kekuatan untuk bagaimana mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh. Dan tentunya di Aliansi Abjad selaku ketua juga presidiumnya, kami berharap untuk Abjad ini terus kita bangun, kita kembangkan, kita besarkan, karena dengan Aliansi Buruh Jawa Tengah ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa kita pengaruhi. Dan tentunya kita bersyukur di tahun 2025 sampai 2028 ada 3 federasi yang sudah masuk dalam jajaran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya ada FSPNI, FSTK, dan FSPIP. Semoga di tahun 2028 yang akan datang FSP Semar masuk di Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau saya lihat ini ketua umumnya nanti Bung Nova ini, lihat. Belum tahu ya. Ya, terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses. Bismillah. Semoga acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk buruh, khususnya FSB Semar dan pada umumnya buruh seluruh Jawa Tengah dan Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih evolusi bareng. Hidup buruh! Acara selanjutnya sekaligus penutup dari sambutan-sambutan perwakilan Komite Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat Bung Supianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSB Semar, berjuang pasti menang. FSB Semar, berjuang pasti menang. FSB Semar, berjuang pasti menang. Baik, yang pertama
Ya, yang terhormat semuanya, tamu undangan yang hadir, terus kawan-kawan semuanya yang hadir di sini. Kenapa tadi saya yang pertama hanya mengucapkan Assalamualaikum? Saya berpendapat bahwa kita harus selalu menjadi orang yang percaya diri dalam beragama. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, silahkan kawan-kawan menjawab dengan sesuai agama dan kepercayaan kawan-kawan. Seperti itu. Tidak terlalu banyak storytelling. Jadi yang pertama, dari Serikat Buruh, kami sebagai FSB Semar bertujuan menyatukan dari beberapa unsur serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang 21. Kita sebagai Serikat Buruh bertugas melindungi dan menjaga kesejahteraan buruh bahkan keluarganya. Itu tugas kita. Bagaimana cara kita mengimplementasikan undang-undang tersebut? FSB Semar punya 3 program prioritas. Yang pertama, kita ada program untuk perjuangan jaminan sosial, di mana jaminan sosial itu sangat penting sekali untuk kawan-kawan buruh, baik formal ataupun informal. Apa itu jaminan sosial? Ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Harusnya di negeri itu juga menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena kita bekerja. Saat kita bekerja kita membayar upah. Lalu kemana upah itu? Kenapa negara ini tidak memberikan imbal balik kepada kita? Itu yang harus menjadi titik perjuangan buruh. Terus kemudian ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun pasti sudah ada di setiap perusahaan. Berikutnya adalah yang kedua adalah tentang upah layak. Kenapa upah layak itu penting? Karena sirkulasi ekonomi di negara ini selalu berputar. Ketika upah kita naik, maka daya beli masyarakat ikut naik. Itu yang menjadi poin pentingnya. Ketika upah buruh naik, daya beli setiap masyarakat naik. Buser yang dagang somai, dagang sayur pasti akan ikut terbeli. Akan ikut terbeli ketika daya beli buruh itu naik, seperti itu. Terus yang ketiga adalah kesetaraan kesempatan. Apa itu kesetaraan kesempatan? Kesetaraan kesempatan bukan berarti kita sama rata, sama rasa. Kesetaraan kesempatan adalah ketika pengusaha mendirikan perusahaan, boleh mereka mendirikan perusahaan banyak, boleh mereka mengambil keuntungan yang banyak, tapi jangan sampai buruh-buruhnya itu kekurangan. Upah layak ada poin penting dalam hal itu. Jadi di luar dari itu, kita sebagai organisasi, apa yang kita pikirkan adalah implementasi dari Pancasila. Ujung yang kita implementasikan yang hari ini kita lakukan adalah implementasi dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita menjalin persatuan untuk bergerak, kita menjalin persatuan untuk berjuang, kita menjalin persatuan untuk bersama, terus bersama, berjuang untuk kesejahteraan buruh. Kemudian kita selalu juga mengimplementasikan sila keempat, perwakilan, di mana serikat-serikat buruh menjadi wakil-wakil di tripartit, di bipartit ataupun di Dewan Pengupahan. Itu adalah bagian dari implementasi Pancasila. Yang ujungnya adalah kita harus mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial bagi buruh, buruh informal, buruh formal, kita harus capai. Terus kemudian itu adalah bagian dari kita memanusiakan manusia. Itu adalah bagian implementasi dari memanusiakan manusia. Itu ujungnya. Dan itu adalah implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita punya cinta kasih, bagaimana kita punya cinta kita kepada buruh, bagaimana kita mengimplementasikan segala hal-hal yang ada pada Tuhan. Kita saling menyayangi, kita saling mencintai. Itu, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSB Semar!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembagian dana sosial yang akan diberikan oleh Bung Wilda Amalia. Untuk Saudari Wilda Amalia, silakan untuk maju ke depan. Dan untuk peserta yang saya panggil untuk maju ke depan, Saudari Indah Gita, Saudari Sukarti, Saudari Alfi Mubarok, Saudari Puput, Saudari Mahmud, Saudara Abdul Mukib, Saudari Tutik Nur Hayati, kepada Saudari Wilda Amalia melakukan penyerahan dana sosial. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. untuk acara selanjutnya prolog penutup, ramah-tamah dan foto bareng. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan tamu undangan atas partisipasinya dalam kelancaran kongres ini. Semoga Kongres Persatuan FSB Semar dapat merumuskan gagasan baru, berpikir visioner, bertindak kolaboratif, dan mendorong inovasi, serta berkomitmen kebangsaan yang tinggi untuk seluruh masyarakat pekerja. Inilah langkah awal kita yang bertekad dengan keberanian, memperluas perjuangan, mempererat kesetiakawanan untuk bersama-sama meraih kemenangan. Karena pepatah mengatakan Fortis Fortuna Adiuvat, keberuntungan berpihak kepada yang berani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ramah tamah bagi seluruh peserta untuk maju ke depan, kita foto semuanya bersama-sama. Dan setelah itu kita akan sekaligus mengakhiri sesi pada siang hari ini. Itu seluruhnya. Mari ke depan, rapatkan barisan, kita foto bersama-sama. Seluruh peserta untuk maju ke depan Untuk ya. seluruhnya ya, ke depan kita foto semuanya. Sekali lagi, maju. seluruhnya peserta dan tamu undangan kita foto bersama-sama. Yang paling belakang bisa diisi. Media kalau foto harus bagus. Ya semua yuk ke depan. Kak aku lo cendek. Ayo mas, maju ke depan Mbak.
slogan. Seluruh ya semua. Saudara bisa ikut gabung. Dokumentasi kita, dokumentasi aman. Silakan Mas, langsung berdua Mas. FSB Semar berani berjuang pasti menang. FSB Semar berani berjuang pasti menang. Hidup buruh. Hidup. Sak RT sak dunia ki lho deloken gak iso. Aku mau guri mau. Ora ketok dhewe. Ora ketok. Teman-teman nanti bisa langsung ke lantai bawah untuk menikmati hidangan yang sudah ada. Silakan untuk teman-teman peserta, konsumsi ada di lantai 1. Ada di lantai 1. Waktu Menyala. Abang gue, kadang. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri dulu.